Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kasus sirosis dengan komplikasi spontaneus bakterial peritonitis dan hipertensi portal yang beranggotakan Iswatun Hasanah NIM 6, Sabitatun Nikmah NIM 22, Dian Anggraini NIM 40, Raymond Devara NIM 64, Milatun Kamaliah NIM 80, dan Devi Vida Ayu NIM 98. Sebelumnya akan dibahas kasus terlebih dahulu. Nyonya N dengan umur 52 tahun, berat badan 60 kg, dan tinggi 155 cm dirawat di IGD dengan keluhan perut kembung, nafsu makan menurun, sebah, dan mual. Nyonya N memiliki riwayat gaya hidup minum kopi 5 gelas per hari dan tidur 5 jam per hari. Nyonya N didiagnosis sirosis hepatik dengan dugaan komplikasi spontaneus bakterial peritonitis dan hipertensi portal. Dari parameter penyakitnya, tanda-tanda vital Nyonya N hampir normal semua kecuali suhu tubuh yang tinggi. Suhu tubuh yang tinggi ini bisa menjadi penanda infeksi pada umumnya. Dan pada Nyonya N, demamnya diduga disebabkan oleh SBP. Selain itu, ada juga keluhan perut kembung, spider angioma, dan icteric sclerae yang menjadi hallmark klasik sirosis. Dari data laboratoriumnya, banyak data yang menguatkan diagnosis sirosis seperti kenaikan bilirubin, hipoalbumin, peningkatan protrombin, time, dan lain-lain. Neutrofil dan leukosit yang tinggi juga bisa menjadi penanda adanya infeksi. Dalam hal ini, SBP. Selain itu, pemeriksaan EGD menunjukkan bahwa ada varises di esofagus yang mengeluarkan darah. Pendarahan ini diduga menyebabkan anemia pada Nyonya N. Selanjutnya yaitu patogenesis patofisiologinya. Sirosis terjadi akibat perubahan struktur vaskuler pada liver yang disebabkan berbagai proses seperti mikroinflamasi, nekrosis, deposit kolagen, pembentukan jaringan fibros, dan lain-lain. Perubahan struktur vaskuler ini menyebabkan peningkatan resistensi pembuluh darah pada vena portal atau sering disebut dengan hipertensi portal. Hipertensi portal dapat menyebabkan varises di saluran pencernaan, dan jika tekanan darahnya terlalu tinggi, pembuluh darah dapat pecah dan terjadi pendarahan. Hal ini yang terjadi pada Nyonya N. Selain itu, pasien dengan gangguan hati kronis seperti sirosis akan terkompromi sistem imunnya, mulai dari rendahnya komplement sampai gangguan fungsi neutrofil. Hal ini dapat mempermudah infeksi. Dalam hal ini SBP. Baik, untuk metode SOAP-nya, problematik yang pertama yaitu SBP dengan gejala subjektif seperti kembung, sebah, dan mual. SBP ditandai dengan data lab seperti bilirubin, suhu tubuh, dan neutrofil. SBP belum diterapi dan rencananya akan diberikan antibiotik. Pendarahan varises esofagus Nyonya N ditandai dengan keluhan seperti nafsu makan menurun, dan data lab seperti nilai Hb, eritrosit, dan pemeriksaan EGD. Pendarahan varises ini belum diterapi dan rencananya akan diberikan vasoactive drugs dengan terapi non-farmakologis yaitu bendication. Pendarahan pada esofagus yang dialami Nyonya N menyebabkan anemia dan rencananya akan ditangani dengan pemberian suplemen besi. Kemudian sirosis secara umum dengan komplikasi SBP dan juga bilirubin lebih dari 4 mg per desiliter menjadi indikasi pemberian albumin. Next. Selanjutnya itu tujuan terapi. Terapi dilakukan dengan beberapa tujuan, seperti menangani komplikasi dari sirosis dan mencegah komplikasi lainnya, menghentikan pendarahan dari varises esofagus dan mencegah kejadian pendarahan ulang, mengeradikasi bakteri penyebab SBP, dan yang terakhir untuk resusitasi HB. Next. Untuk tempat indikasi SBP-nya, infeksi bakteri tentunya perlu ditangani dengan antibiotik. Namun pasien dengan SBP akibat komplikasi dari sirosis memiliki peningkatan risiko gangguan ginjal sampai gagal ginjal. Atas alasan ini, pemberian antibiotik harus dipertimbangkan dari sisi nefrotoksisitasnya. Antibiotik dengan nefrotoksisitas yang tinggi, seperti beta-laktam dan aminoglikosida, tidak dapat digunakan. Maka dari itu dipilih golongan cefalosporin. Pemilihan cefalosporin juga tepat karena cefalosporin punya aktivitas yang luas, baik terhadap bakteri aerobik positif, negatif, maupun anaerobik.
Next. Untuk tepat pemilihan obatnya, karena tadi dipilih cefalosporin, cefalosporin yang sering digunakan dalam penanganan SBP ada 3, yaitu cefotaxime, ceftriaxone, dan ceftizoxime. Dari referensi yang didapat, ketiga obat memiliki efikasi yang sama, dan pemilihan obat harusnya didasarkan pada availabilitas dan harga. Jika ditelusuri di pasaran, harga ceftriaxone dan cefotaxime relatif sama, yaitu sekitar 7-12 ribu rupiah per vial 1 gramnya. Sedangkan ceftizoxime memiliki harga yang jauh lebih mahal, yaitu 60-120 ribu per vialnya. Ceftriaxone lebih mudah didapat dibandingkan cefotaxime. Atas alasan ini, ceftriaxone lebih disarankan. Ya, selanjutnya tepat penilaian pasien SBP. Pasien tidak memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik golongan cefalosporin, sehingga ceftriaxone bukan kontraindikasi bagi pasien. Untuk efek sampingnya, ceftriaxone dapat menyebabkan efek samping seperti nyeri pada tempat injeksi, ruam kulit, eosinofilia, trombositosis, leukopenia, diare, pruritus, demam, neutropenia, dan lain-lain. Pasien dengan varises esofagus, kemudian untuk tepat indikasi esophageal bleeding, pasien dengan varises esofagus yang mengalami perdarahan disarankan diberi vasoaktif drug seperti terlipesin, somatostatin, ataupun analognya octreotide. Pemberian vasoaktif drugs ini harus disertai dengan terapi endoskopi, preferable vein ligation. Selain itu, perlu juga diberikannya antibiotik profilaksis sebagai pencegahan infeksi pada varises. Antibiotik yang disarankan adalah ceftriaxone ataupun norfloxacin. Karena pada penanganan SBP sudah diberikan ceftriaxone, maka ceftriaxone itu juga dapat berperan sebagai profilaksis infeksi varises di sini. Kemudian jika pemberian vasoaktif drugs dan terapi endoskopi gagal menghentikan perdarahan pasien, dapat dipertimbangkan prosedur operasi seperti transjugular intrahepatic portosystemic shunt atau TIPS sebagai upaya penurunan hipertensi portal pasien. Next. Vasoaktif drugs yang dapat dipilih yaitu terlipesin, somatostatin ataupun analog somatostatin seperti octreotide. Dari referensi yang didapat, tidak ada perbedaan efikasi yang signifikan antara ketiga obat dan faktor penentunya lagi-lagi adalah availabilitas dan harga. Jika ditelusuri di pasar, octreotide memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan kedua obat lainnya. Atas alasan ini dipilihlah octreotide. Octreotide ini dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas dan perlu digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan insulinoma, diabetes tipe 2, dan penggunaan bersama bromokriptin. Dari beberapa kriteria tadi, pasien bukan kontraindikasi dari octreotide. Untuk efek sampingnya, octreotide dapat menyebabkan efek samping GI, gatal, hiperglikemia, hipotiroidisme, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu tepat indikasi anemia. Anemia akibat internal bleeding yang umumnya diklasifikasikan sebagai anemia defisiensi besi. Penanganan awal yang diberikan dalam anemia ini adalah pemberian suplemen besi. Jika pasien tidak merespon terhadap suplemen besi, maka dapat dipertimbangkan besi intravena. Next. Selanjutnya, tepat pemilihan obat anemia. Suplemen besi yang dapat diberikan umumnya berada dalam bentuk garam, mulai dari Fe sulfat, Fe fumarat, Fe glukonat, dan lain-lain. Di Indonesia, garam yang umumnya mudah didapat adalah Fe fumarat, yaitu dengan merek dagang tablet tambah darah dengan kandungan Fe setara 60 mg. Next. Selanjutnya, tepat penilaian pasien anemia. Pasien tidak memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap sediaan besi, sehingga suplemen besi bukan kontraindikasi. Next. Selanjutnya, efek samping Fe fumarat. Efek samping yang dapat disebabkan suplemen besi paling umum yaitu masalah GI dan perubahan warna tinja yang menggelap. Next.
Selanjutnya, tepat indikasi dan pemilihan obat albumin. Dari referensi yang didapat, albumin diindikasikan pada pasien sirosis jika pertama digunakan sebagai pencegahan post-parasintesis dysfunction pada penanganan asistes, kedua sebagai terapi pendukung SBP, dan ketiga sebagai terapi umum pada pasien dengan nilai bilirubin kurang dari 4 mg per dl atau kreatinin lebih dari 1 mg per dl. Dari ketiga kriteria tadi, pasien termasuk dua kriteria, yaitu SBP dan bilirubin yang lebih dari 4 mg per dl. Pasien dengan SBP atau sirosis pada umumnya memiliki risiko yang besar terkena gagal ginjal. Albumin digunakan untuk mencegah hal tersebut. Next. Selanjutnya, tepat penilaian pasien albumin. Albumin dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas, anemia berat, gagal jantung, kongestif, dan insufisiensi ginjal. Dari beberapa kriteria tadi, pasien bukan kontraindikasi pemberian albumin. Next. Selanjutnya yaitu efek samping albumin. Untuk efek sampingnya, albumin dapat menyebabkan reaksi anafilaktoid, urtikaria, menggigil, demam, mual, muntah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya tepat dosis, cara interval, dan lama pemberian. Obat-obat yang diberikan ke Nyonya N dapat dilihat pada slide. Pertama, ceftriaxone diberikan secara intravena dengan dosis 2 gram per hari dibagi menjadi 2 kali pemberian dalam seharinya dengan durasi 5-10 hari. Kedua, octreotide juga diberikan secara intravena yaitu bolus 50 mikrogram dilanjutkan dengan continuous infusion 25-50 mikrogram per jamnya. Pemberian octreotide yang disarankan yaitu 2-5 hari. Untuk suplemen besi, dosis yang disarankan adalah 120 mg per harinya. Karena merek suplemen besi yang dipilih tadi mengandung 60 mg Fe, maka obat diberikan 2 kali sehari. Durasi terapi suplemen besi yaitu 3 bulan independen terhadap nilai hemoglobin pasien. Kemudian yang terakhir yaitu albumin. Albumin diberikan secara intravena pada hari pertama dengan dosis 150 gram. Kemudian dilanjutkan 100 gram pada hari ketiga. Next. Kemudian ini form KIE-nya, kebanyakan sama seperti slide sebelumnya, yaitu terkait dosis dan cara minum obat. Namun yang perlu diperhatikan, misalnya pada ceftriaxone perlu diberikan sekurang-kurangnya 5 hari untuk mencegah resistensi. Untuk suplemen besi, yaitu harus diminum selama 3 bulan meskipun hemoglobin pasien sudah masuk ke rentang normal. Suplemen besi juga perlu diminum saat perut kosong karena adanya makanan mengurangi absorpsi besi sampai 40%. Next. Kemudian untuk monitoring yang dilakukan, pada pemberian ceftriaxone, perkembangan SPP dapat dilihat melalui analisis cairan asites, neutrofil, dan demam pasien. Untuk octreotide, pemberhentian perdarahannya dapat dicek dengan pemeriksaan EGD. Yang penting yaitu pada pemberian suplemen besi, monitoring hemoglobin perlu dilakukan seminimalnya 1 bulan sekali. Jika kadar Hb pasien tidak naik setidaknya 1 gram per desiliter setelah 1 bulan pemberian suplemen besi, perlu dilakukan penyelidikan penyebabnya dan bisa dipertimbangkan pemberian besi secara intravena. Untuk albumin, pemberian albumin diharapkan mencegah gagal ginjal terjadi. Next. Kesimpulannya, problematik Nyonya N sesuai diagnosis adalah sirosis dengan komplikasi SPP dan hipertensi portal yang bermanifestasi menjadi bleeding esophageal varices. Perdarahan pada esofagus ini juga menyebabkan pasien anemia. Terapi farmakologis yang diberikan adalah ceftriaxone sebagai antibiotik dalam penanganan SPP sekaligus profilaksis infeksi varices. Octreotide sebagai upaya pemberhentian perdarahan, suplemen besi untuk resusitasi Hb, dan albumin sebagai terapi pendukung pencegahan gagal ginjal. Terapi non-farmakologis yang disarankan adalah penghindaran alkohol, rokok, makanan tinggi, antioksidan, tinggi protein, dan rendah garam. Selain itu, dilakukan juga pembatasan kopi dan istirahat yang cukup. Next.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.